Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naskurullah syukran katsira biqiraatil hamdalah ala hidayatihi wa taufiqihi alladhi nahnu na'isu biha wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin ala juhdihi wa bazlihi litablighi syara'i'illah hidayatan lana. Terungkaplah tidak ada takwil pasti sesat. Kalau tidak ada takwil pasti sesat. Misalnya Allah mengatakan aku sakit, kenapa engkau tidak menjengukku? Bukankah engkau Tuhan, engkau tidak pernah sakit? Nah, kalaulah tidak ditakwil artis Allah sakit ini, pasti kita menjadi orang yang sesat. Allah tidak pernah sakit. Itu rupanya kata takwil itu dipakai badal. Badal itu pengganti. Nah, badal itu biasanya harokatnya sama dengan mabdulnya yang digantikan. Jadi badalnya itu harus garisnya sama, pengertiannya sama. Jadi kata Allah dalam hadis kursi, bukan akunya yang sakit, tapi hambaku yang sangat dekat kepadaku dia sakit. Kenapa engkau tidak menjengukku? Jadi maksudnya orang yang sakit itu adalah satu-satunya orang atau banyak orang yang sakit adalah orang yang paling dekat dengan Allah. Karena itu lihatlah orang yang sakit. Nah, ini kata-kata yang mengandung cambuk. Kata-kata cambukan yang paling hebat. Ini merupakan kalam majazi, bukan kalam hakiki. Secara hakiki Allah tidak pernah sakit, tapi secara majazi dia menyindir manusia. Kalau ada kaum muslimin yang sakit, jenguklah, jangan sampai tidak dijenguk. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, Allah itu menciptakan langit dan bumi. Dia memulai segala sesuatu, itu namanya bid'ah. Di dalam surat Al-An'am ayat 101 dikatakan, Badi'us samawati wal ard. Allah yang membuat bid'ah langit dan bumi. Anna yakuna lahu waladun, bahwa Allah itu tidaklah mempunyai anak. Walam yakul lahu sahibah, dan dia tidak punya sahabat, tak punya rekan, tak punya istri. Nah, tidak ada dia punya seperti itu. Wa khalaqa kulla syai'in, dan dia menciptakan segala sesuatu. Wa huwa bikulli syai'in alim. Allah lah maha mengetahui segala sesuatunya. Nah, jadi disebut Allah berbuat bid'ah itu langit dan bumi. Nah, ini harus ditakwil. Bid'ah di situ maksudnya apa? Apakah seperti manusia berbid'ah bertapa di kuburan? Apakah Allah itu berbuat bid'ah seperti tawaf-tawaf di sekeliling makam, atau buat bid'ah begitu menambah sholat 5 waktu dikurangi jadi 3 waktu, atau ditambah menjadi 7 waktu? Apakah seperti itu? Nah, tidak. Inilah perlunya tafsir, takwil, sebagaimana Rasulullah mengajarkan Ibnu Abbas, Allahumma 'allimhu ta'wil. Ya Allah, ajarkanlah kepada Ibnu Abbas itu ta'wil, artinya penafsiran dari lafaz
secara harfiah kepada pemahaman yang lahir. Hal yang sifatnya mutasyabihat menjadi dijelaskan dengan ayat-ayat muhkamat. Misalnya Ar-Rahmanu 'alal 'arsyis tawa. Sifat maha penyayangnya Allah itu menaungi terhadap aras. Jadi jangan diterjemahkan Ar-Rahman itu Allah, tidak, tapi sifat Allah. Makanya tidak ada ayat yang menyatakan Allahu 'alal 'arsyis tawa, tidak ada. Allah bertengger di atas aras, atau bersemayam di atas aras, duduk di atas aras, atau bertempat tinggal di atas aras. Tidak menempel, tidak duduk. Kenapa? Karena dia bukan benda. Allah itu maha gaib. Bukan gaib, kalau gaib saja malaikat itu. Maha gaib, itulah Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, bagaimana kita mengenal Allah dengan penafsiran-penafsiran supaya kita tidak tersesat? Tanpa takwil pasti akan tersesat. Jadi perlu ditakwilkan. Masya Allah. Nah, coba kita lihat ya. Nah, kita lihat umpamanya hadis Nabi menyatakan al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu di bawah telapak kaki ibu. Ini wajib ditakwil. Jangan dicari nanti di bawah telapak kaki ibu itu surga. Tidak ada. Harus ditakwil, ditafsirkan. Nah, karena itu kata-kata majazi, bukan hakiki. Sama dengan Ar-Rahman 'alal 'arsyis tawa. Kalau tidak ditakwil akan sesat. Berarti Allah itu berupa jasad, berupa jasmani, memakai tempat di atas aras. Tidak ada di bawah aras, tidak ada di samping aras. Karena tidak ada ayat mengatakan Ar-Rahman indal 'arsyis tawa. Allah itu bersemayam di samping aras, tidak ada. Nah, di bawahnya juga tidak. Ar-Rahman tahtal 'arsyis tawa juga tidak. Oh, jadi kalau gitu bagian atas aras saja Allah itu. Bagian samping tidak, di bawah pun tidak. Makanya harus dipahami secara takwil. Apa dia takwil? Istawanya itu. Istawa itu artinya melindungi. Ala itu artinya terhadap. Jadi sifat rahmannya Allah terhadap aras sifatnya menaungi, menggambleng, mengawasi, mengatur. Nah, kita dengarkan sedikit lagi. Ini ada dari Ustadz Wafi berdebat lagi dengan itu Sofiatul Hayat Al-Kufri. Nah, kita dengarkan. Tadi dikatakan kalam nafsinya Allah. Kalam Allah. Kalau bukan makhluk apa? Ada dua. Ada yang muhkamat, ada yang mutasabihat. Sifat Allah itu Allah apa? Pesan kebutuhan masak seperti di iklan Ramadan ini segera tiba pakai gratis. Masya Allah. Ini ada yang numpang lewat Baik ini. ketenangan Ramadan. Berupa reklame yang harus kita abaikan dulu. Allahu Akbar. Kholik apa makhluk? Nah, Sifat Allah itu kholik apa makhluk? Ya kholik lah, kan ada di dalam diri Allah. Ya sudah selesai perdebatan kita. Begitulah Yesus, ya. Kamu bertanya apakah firman itu kekal? Apakah firman itu Allah? Kamu tadi mengatakan kalam nafsinya Allah adalah kholik, adalah pencipta. Di dalam Alkitab saya, dalam Yohanes 1 ayat 1 sampai 3 berkata apa? Firman Allah, logos Allah yang ada di dalam dirinya, perkataan yang di dalam diri Allah dan kekal bersama dia itu bukan ciptaan. Dia adalah Allah. Dan Yohanes 1 ayat 3 berkata apa? Di dalam dialah melalui sang firman hidup inilah Allah menciptakan segala sesuatu. Permasalahannya, bedanya Islam dengan Kristen. Selesai, Yesus itu Allah, kamu sudah membuktikan diri sebagai kalimatullah di Allah. Makin kalimatullah sebentar. Pemahamannya kita ada bedanya. Oke, sebentar. Nggak ada bedanya. Sekarang, Beda. sekarang saya tanya. Ketika kalimatullah al-Qoha ila Maryam, kalimatullah itu turun di dalam rahim Maryam menjadi manusia bernama Isa Al-Masih. Isa Al-Masih itu punya dua kodrat apa tidak?
Jawab. Bu, kalau sampean bertanya Quran, Berarti berarti kamu saya lebih standar paham daripada juga. itu. Kalimatullah Berarti itu bukan firman Allah keluar dari diri Allah, Bu. teman-teman, Ustadz Wafi ini standar duda. Kenapa? Dia bilang, loh ini saya buktikan nih. Kamu Bu, mengatakan, tunggu dulu. sebentar. Kamu percaya kalimatullah nusul jadi buku, jadi kitab Quran. Dan Quran ini punya dua natur, kalam nafsi dan kalam lafsi. Nah, Sekarang saya salah. tanya, di dalam Salatu Quranmu Sofiatul. dikatakan kalimatullah surat 4 ayat 171. Masya Allah. Kalimatullah alqaha ila Maryam wa ruhu minhu. Bukan hanya dia Itu kalimat. bukan kalimatullah, Allah kalam itu nafsi, sendiri. bukan, Bu. Sebentar. Iya. Aduh perut gua sakit. Kamu jangan nyela-nyela aku ngomong. Gantian. Oh, iya. Gantian. Iya, Bu. Kamu ini standar janda, ya. Kamu mengatakan ketika Oh, saya janda. kalimatullah itu turun jadi kitab, nusul jadi buku, maka Quranmu ini punya dua natur, Oh, salah. kalam Tidak, nafsi, yaitu pencipta, dan kalam nafsi, yaitu ciptaan. Berarti Quranmu ini pencipta sekaligus ciptaan. Oh, Kamu tadi salah. mengatakan Gini. demikian. No, Nah. sekarang bentar. Sekarang saya Tunggu tanya, dulu, saya di tanya. dalam Quranmu ketika Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, jadi perlunya takwil dalam Al-Quran, perlunya tafsir. Kenapa? Karena lafaz di dalam Al-Quran itu ada yang lafaznya mustarak. Satu kata mempunyai banyak arti. Umpamanya sunnah sajalah. Berapa banyak artinya itu? Sunnah itu kalau di dalam fikih artinya di bawah wajib, itu sunnah, sunat. Maka fikih lebih banyak menyebutnya mubah, mandub, mandub. Kalau di dalam istilah fikih itu jatuhnya kepada mandub, sunnah juga. Itu namanya kalimat yang mustarak. Dan kemudian di dalam ilmu tauhid disebut dengan sunnah. Sunnah itu adalah lawan dari bid'ah. Nah, lain lagi. Sehingga sunnah di situ ada yang artinya yang wajib, ada pula yang sunnah. Sunnah yang sunnah. Ada yang mubah, ada yang sunnah itu wajib. Nah, jadi berbeda satu istilah, satu kata penyebutannya sama, tapi berbeda pemahamannya menurut disiplin ilmu yang berbeda. Berbeda sunnah menurut ilmu fikih, berbeda sunnah menurut ilmu akidah, berbeda juga sunnah di dalam ilmu budaya. Kalau dalam ilmu budaya, adat istiadat yang disebut dengan sunnah itu adalah peradaban. Jadi man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajrun man amila biha. Siapa yang membiasakan, itu sunnahnya dikebiasaan, memulai atau menciptakan sesuatu yang baru, tapi sesuatu itu baik, yang sesuai, tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis Nabi, maka dia mendapat pahala dari menciptakan sesuatu yang baru itu. Dan mendapat pahala juga orang yang mengikuti sesudahnya. Nah, itulah perlunya kita mempelajari berbagai bidang ilmu pengetahuan. Nah, orang yang mempelajari kristologi, ilmu pengetahuan tentang ajaran Kristen, sebagaimana ditulis oleh As-Sahrastani dalam kitabnya Al-Milal wan Nihal, dalam bukunya Al-Adiyat, itu telah menyatakan begitu banyak tentang sunnah Nabi. Masya Allah. Ketika dikatakan kalimatullah alquha ila Maryam wa ruhu minhu, kalimat itu turun ke dalam rahim Maryam menjadi manusia dan roh Allah itu sendiri. Makanya Yahya sujud kepada Isa karena kenapa ya sujud kepada Isa? Karena dia itu bukan dari bumi. Yesus berkata, aku telah turun dari surga. Kalimatullah itu turun dari surga ke dalam rahim Maryam jadi manusia. Aku bukan dari bumi, kata Yesus. Kamu
kamu dari dunia ini, Aku dari atas, kamu dari bawah. Ayat Injil ini harus ditakwil juga. Kenapa? Karena dari atas itu bukan hanya Nabi Isa, tapi juga malaikat Jibril juga dari atas. Apakah dia Tuhan? Kemudian api meteor juga dari atas ke bumi. Apakah dia itu dipertuhankan? Banyak sekali, Masya Allah. Lain kali kita sambung lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.